Terima kasih buat teman-teman yang sudah komen dan klik tombol subscribe. Halo Sobat Properti, ketemu lagi kita di channel Husin in Real Estate. Saat ini kita mau melihat rumah contoh terbaru dari Grand Wisata Bekasi, yaitu O8. Ayo kita lihat sama-sama. Rumah ini memiliki luas bangunan 65 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi dengan dimensi 5,5 kali 15 meter. Rumah ini dijual termasuk dengan furniturnya, smart home system dan juga AC. Oke teman-teman semua, inilah ruang utama dari rumah O8 ini. Ruang utama ini didesain dengan sangat compact, yaitu dapur, ruang makan, dan ruang keluarga menjadi satu. Oh ya, rumah ini dijual dengan harga mulai dari 1,2 miliar rupiah. Dengan harga segitu, rumah 2 lantai, 3 kamar tidur, fully furnished, dan juga sudah termasuk smart home system, saya rasa harga 1,2 M cukup ramah di kantong ya. Oke Sobat Properti, nanti di akhir video ini ada tips bagaimana caranya supaya proses KPR kita diterima oleh bank. So, nonton video ini sampai habis ya. Di lantai 1, selain ada ruang utama ini, nanti juga akan kita lihat kamar mandi dan kamar anak. Bisa kita lihat ya, ruang keluarga ini didesain dengan sangat bagus. Udara dan pencahayaannya benar-benar bagus sehingga rumah ini terkesan sehat, natural. Dan di rumah ini dilengkapi juga dengan halaman belakang yang ukurannya cukup luas, sehingga banyak kegiatan yang dapat dilakukan di halaman belakang ini, seperti tempat mencuci baju, tempat mengeringkan pakaian, bahkan juga bisa digunakan dimanfaatkan sebagai tempat untuk berolahraga. Inilah toilet lantai 1 yang sudah dilengkapi juga dengan shower untuk mandi. Sebentar lagi kita akan melihat kamar anak di lantai 1 yang memiliki jendela menghadap ke taman belakang, sehingga kesan dari kamar ini sangat terang. Ukuran kamar anak di lantai 1 ini tidak bisa dibilang besar, tapi ukurannya muat ranjang dengan ukuran 100 x 200 cm dan juga meja belajar. Namun kalau kita lihat desain dari kamar ini sangat bagus karena tempat penyimpanannya banyak loh. Dan bicara tempat penyimpanan, di bawah tangga juga terdapat lemari untuk memperbesar kapasitas penyimpanan barang di rumah ini. Oke, saat ini kita mau melihat ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat 2 kamar, yaitu kamar anak dan kamar utama, yang di dalamnya terdapat kamar mandi yang ukurannya lumayan besar, dan juga ada satu yang spesial, yaitu Sky Garden. Oke Sobat Properti, inilah kamar anak di lantai 2. Ukurannya hampir sama dengan kamar anak di lantai 1, tapi memiliki desain yang berbeda, yaitu menggunakan ranjang tingkat. Dan juga di dalam kamar ini sudah dilengkapi dengan lemari pakaian. Kalau kita lihat desain kamar anak di lantai 2 ini sangat bagus karena pencahayaannya bagus dan juga langit-langitnya tinggi, sehingga rumahnya kesannya adem dan terang. Nah Sobat Properti, inilah Sky Garden di lantai 2. Ukurannya lumayan dan desainnya juga oke. Ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di area Sky Garden ini. Salah satunya adalah yoga. Nah, untuk teman-teman yang hobi dengan yoga, boleh juga nih mempertimbangkan O8 ini untuk dibeli. Oke, saat ini kita mau menuju dan melihat kamar utama. Dan saat kita menuju ke kamar utama ini, kita disambut dengan walk-in closet dan juga partisi penutup atau penyekat dari kamar utama. Dengan adanya partisi itu, sehingga kamar mandi ini dapat diakses dari kamar utama dan kamar anak. Dengan desain seperti ini membuat pemanfaatan ruang di lantai 2 rumah O8 sangat efisien.
Untuk teman-teman yang berminat membeli rumah O8 Grand Wisata ini bisa menghubungi Husin di nomor telepon yang tertera di deskripsi video ini. Dan untuk teman-teman yang suka akan video ini boleh ditekan tombol like-nya ya. Terima kasih. Nah sobat properti, inilah kamar tidur utama dari rumah O8. Ukurannya sih sedang, cukup untuk tempat tidur 2 orang. Desain dari kamar tidur utama ini sangat nyaman, kesannya terang dan sehat karena memiliki 2 jendela, yang satu menghadap ke taman belakang dan satu lagi menghadap ke Sky Garden. Oke, gimana menurut sobat properti semua? Oke kan rumah ini? Jikalau berminat, ingat ya, hubungi Husin di nomor telepon yang ada di deskripsi video ini. Oke, sampai di sini dulu review properti O8 Grand Wisata. Untuk selanjutnya kita mau mendengarkan tips properti, bagaimana caranya supaya KPR kita bisa diterima oleh bank. Silakan menyimak. Oke sobat properti, kali ini Husin sudah sampai di restoran Kedai Nasi Selera Bogana yang baru saja buka di Grand Wisata. Kali ini Husin mau bertemu dengan teman Husin dari Bank Panin. Kita mau mendengarkan bagaimana sih tipsnya untuk supaya KPR kita diterima di bank. Halo Bu Ida, Pak Sandarta dan Bu Santi. Oke, saya sama Bu Ida sudah kenal lama sekali. Ya, sudah lama banget, sudah lebih dari 10 tahun. Oke teman-teman, hari ini kita mau ngobrol santai bareng Bu Ida, Pak Sandarta, dan Bu Santi dari Bank Panin. Bank Panin mana nih Bu? Bank Panin KCU Bekasi Square. Oke. Nah, jadi kita mau ngobrol bagaimana sih tips dan triknya supaya KPR bisa diterima. Ya. Nah, boleh siapa yang mau jelasin kira-kira? Ahlinya nih Pak. Ahlinya, oke. Oke teman-teman, ada beberapa tips utama yang ini kita perlu tahu supaya KPR-nya bisa disetujui. Yang pertama, pastikan BI checking teman-teman itu clear. Oke. Tidak ada tunggakan, semua lancar ya. Kedua, pastikan penghasilan teman-teman baik gaji maupun dari usaha itu tercermin di rekening. Yang ketiga, pastikan kemampuan bayarnya cukup. Jadi dari penghasilan maupun dari gaji maupun dari usaha itu cukup untuk membayar angsuran. Saya pikir ini 3 utama prinsip dulu supaya teman-teman bisa lancar proses KPR-nya. Gitu kira-kira Pak Husin. Oke, terima kasih Pak Sandarta. Nah, yang Husin mau tanya nih Pak, Ya. berapa besar sih penghasilan yang kita perlukan supaya KPR itu bisa diterima? Ya. Nah, Terima kasih pertanyaannya Pak Husin. Jadi prinsipnya secara analisa kredit itu secara umum total dari angsuran itu adalah sepertiga, maksimum sepertiga dari penghasilan. oke, misalnya cicilan, Misalnya penghasilannya 10 juta. oke, Berarti maksimum yang bisa dialokasikan untuk membayar angsuran itu hanya 3 juta. oke, Ya, jadi penghasilan ini cuman clue-nya adalah total. Mungkin teman-teman ada yang karyawan tapi ada penghasilan tambahan yang lain. Itu boleh sebenarnya dihitung secara akumulatif. oke. Berarti misalnya saya penghasilan saya 10 juta Iya. per bulan, bisa ada penghasilan lain, Betul. itu juga bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan. Oke. Atau penghasilan pasangan. Oh, Pasangan penghasilan. resmi ya. Misalnya istri atau suami. Nah, itu bisa dihitung secara akumulatif terhadap penghasilannya semua Pak Husin. Tapi ingat juga ya banknya kewajibannya ya. Iya. dilihat lagi ya. Jadi kewajiban itu tadi adalah total kewajiban. Misalnya total saya
misalnya gaji saya 10, pasangan saya 10, total penghasilan 20. Oke, Berarti kewajibannya pun total saya dan pasangan saya. Oh, maksudnya hutang-hutang yang Punya saya dan punya pasangan saya, Betul. itu totalnya. Misalnya tadi saya 10, pasangan saya 10, jadi total penghasilan 20 kan gitu ya. Betul. Nah, kalau setelah di checking berapa, misalnya angsuran saya ada 2 juta, Angsuran pasangan motor saya, misalnya. iya misalnya. Oke. Ada pasangan saya cicilan KTA-nya 1 juta misalnya, berarti total kewajiban kita berdua itu 3 juta. Sedangkan Oke. kalau 20 juta penghasilan tadi ya, sepertiganya berarti kan kurang lebih 6 juta. Berarti karena tadi kita sudah ada kewajiban 3 juta, ada spare 3 juta untuk angsuran berikutnya. Itu kira-kira Pak Husin. Oh, oke. Jadi di cicilan 3 juta per bulan aman, pasti diterima sama istri. Aman. Oke, gitu. Oke, nah mau tanya lagi nih, kalau misalnya nih mau KPR Bang Manin, Ya. nah Bang Manin lagi ngasih spesial nggak sih kali ini gitu loh? Iya. Ah, Pertanyaan yang sangat menarik Pak Husin. Jadi dalam situasi kondisi ekonomi yang nggak pasti sekarang ini, ya, Panin memberikan promo yang luar biasa Pak Husin. oke. Kredit dengan angsuran tetap sepanjang masa kredit. Waduh, Luar Sampai biasa dengan kan? 15 tahun. Sampai dengan 15 tahun. wih keren Jadi banget. sampai 15 tahun itu angsuran tidak akan berubah. Oke. Jadi kita sekarang promonya memberikan kepastian angsuran sampai selesai masa kredit. 15 Pak Husin. tahun. 15 tahun. Bunganya gede nggak tuh Pak? Ya, jadi kalau masalah bunga besar atau tidak, Hmm. itu ini relatif ya Pak Ya. Husin. Jadi kalau kita panen bunganya cukup kompetitif lah. Nah, kita ada 3 macam ini bunga secara ini. Kalau dia mau fix 5 tahun itu bunganya 7,75. Wow, kecil. Kalau mau fixnya 10 tahun itu 8,75. Oke. Kalau mau yang fix 15 tahun 9,9 Pak. Ini cocok buat milenial Ini yang sangat baru ya. cocok untuk anak-anak muda yang mau KPR yang takut nih kena bunga floating. Oke. Hati-hati nih kalau nanti bunganya berubah. Kalau sekarang ini promo kita tidak berubah sampai berakhir masa kredit. Wow, mantap sekali. Luar Jadi biasa, Pak. jadi aman ya, aman. Sampai selesai kredit. Sampai selesai. Ya, jadi kita sudah nggak takut lagi tiba-tiba nih sekarang cicilan 3 juta. Berubah jadi. itu kan sering banget ya kejadian. Sering banget. Nah, jadi itu yang ditakutin banyak konsumen. Betul. Nah, oleh karena itu pilih Bang Panin ya. Pilih Bang Panin. Iya, Pak. KPR Panin ya. Oke, Bang Panin. Oke, teman-teman, jadi nggak usah takut untuk pilih KPR dari Bang Panin karena memberikan jaminan pasti ya 15 tahun. Tidak berubah angsuran. Iya. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman untuk nomor telepon yang bisa dihubungin nanti saya taruh di deskripsi di video ini. Ya. Oke, terima kasih Bu Ida. Ya, terima kasih Pak Sama-sama, Husin. Bu. Nanti ya kita sampai jumpa lagi di edisi Tips and Trick Properti edisi selanjutnya. Bye. Bye.